Kayak orang Pekalongan. Kalau sudah orang-orang Arab Pekalongan itu kan Arab yang sudah jadi Jawa. Jadi Arabnya ya rodo gendeng, Jawane luwih gendeng. Jadi kalau dia sudah dagang tidak laku-laku, anak istri mulai sengsara. Terus dia bilang sama Tuhan, Tuhan ini tinggal sehari ini. Kalau sehari ini tidak laku, saya tidak bisa makan sama anak-anak saya. Pokoknya saya tunggu aja. Kalau hari ini tidak ada rezeki, beli nomor saya. Sudah apa boleh buat? Kurang apa saya berdoa? Kurang apa saya beristighosah? Kalau hari ini tidak ada yang beli nomor saya. Datang berduyun-duyun orang beli. Gitu kan. Terus dia bilang sama tuh, gini, kalau kamu mau dikabulkan, digas dulu itu Tuhan. Pokoknya di peta komli dulu. Sakar sampean gak kabul, gak apa-apa saya, tapi tunggu nomor loh. Angel musuh. Coba Tuhan digas sama dia di Sandera. Sakar orang ngabul kira masalah. Ini aku tunggu nomor. Nah, kurang piye aku. Itu di Pekalongan gitu, itu watak orang Pekalongan, Tegal ndak, apalagi Jombang itu jenis-jenis yang Pekalongan angkat tangan. Nah itu menunggu lakukan. Di seluruh dunia orang senang kalau ada Cina atau siapapun masuk Islam, kecuali di Pekalongan. Di Pekalongan jangan sampai ada Cina masuk Islam, apalagi Cina sudah tua karena sudah capek hidupnya terus masuk Islam. Dihalangi sama Habib-Habib di sana. Jangan jangan masuk Islam. Apa? Sehari 5 kali sholat, berat. Sholat lail, enak-enak tidur bangun, berat. Masuk Islam itu berat. Puasa Ramadan 30 hari puasa terus, berat. Jangan masuk Islam. Jangan. Yang paling berat, sampai sudah umur 65 tahun sunat. Terus gak jelas yang digoteng sing endi. Apa umure wis sakmono iku. Penyakit saja sudah tidak berlaku. Sudah tidak mau penyakit itu. Kan penyakitnya laki-laki tahu toh? Kalau mati tergantung, kalau hidup terjepit. Iki cek mikir, ono sing cek mikir. Sekali lagi, penyakit laki-laki, nasibnya laki-laki. Kalau mati, tergantung gonda. Kalau hidup, nyari. Nanti malam, besok pagi untuk modus operandi suami istri. Mas mau penyakitan apa enggak? Offside sehingga membutuhkan FIFA untuk mengatasi masalah. Mas Dik juga tetap dengan tusukan-tusukannya, dengan mesiu-mesiunya yang spesial. Mohon juga nanti masih bisa melakukan respon-respon. Yang pertama gini, sebelum saya memberi pengantar untuk menuju Mas Chandra, saya tadi di LP Cipinang kira-kira 4 jam. Dan 2 jam terakhir saya ngobrol sama Mas Chandra. Keperluan saya di sana Anda tidak perlu tahu, itu rahasia negara. Saya tanya beberapa hal praktis dulu. Menurut Anda Ketua PSSI kayaknya siapa? Siapa yang serius? Ya memang dia jago sepak bola juga, cuman kalau dia ngurusin PSSI terus kandang jurangnya gimana kan gitu kan. Oke, yang serius, yang memang di petanya ada. Oke, siapapun, tapi pokoknya yang penting Anda berpikir itu nomor 2. Apa pendapat Anda bahwa akhirnya PSSI yang dianggap
tidak kredibel dan tidak diakui lagi oleh Menpora atas nama pemerintah Republik Indonesia, kemudian menyalahkan kepada FIFA untuk melakukan recovery dan kemudian menentukan semacam komite agar dilahirkan kepengurusan yang baru. Anda setuju apa tidak? Kenapa tidak setuju? Kalau FIFA kita persilakan menangani PSSI dengan membuat komite untuk membuat pemilihan yang lebih, menurut mereka lebih rasional dan sehat. Sebaiknya itu jangan hanya di wilayah sepak bola, karena Nurdin Khalid ada di semua lini. Anda ikut mengutuk Nurdin Khalid? Enggak. Jangan ikut karena dia sudah cukup, lebih dari cukup dikutuk-kutuk. Nanti sudah akan kontraproduktif, dia sudah akan menjadi mulia. Dan dia sudah sampai kepada martabat anak, istri, keluarga, dan marganya sebagai orang Bugis. Jadi Anda tidak usah ikut ke sana. Tapi yang ingin saya katakan sama Anda, kalau memang FIFA Anda izinkan menangani PSSI, kenapa nggak sekalian PBB diminta untuk bikin komite Indonesia baru? Gitu loh, Rek. Mesisa. Emang rusak mana PSSI sama pemerintah Republik Indonesia? Lah iya. Oke, Nurdin Khalid punya banyak kesalahan. Emang yang lain enggak? Emang kadarnya berapa dia? Kalau rapotnya Nurdin berapa, yang lainnya berapa? Emang lainnya malah nggak terima rapot, kamu enggak ya? Tadi malah mulai bibirnya dicoret merah-merah. Oke, jadi teman-teman sekalian, Indonesia sedang berada di puncak lupa, di puncak alpa, di puncak ketidakwaspadaan, di puncak irasionalitas, di puncak kegilaan. Dalam arti yang sesungguhnya, junun. Saya mohon Ustaz Nur Samad nanti bisa menjelaskan secara epistemologis madza al-junun. Summa limadza khalaqallahu jinnan. Summa madza genius. Dari kata jin juga. Orang yang agak aneh berarti jin. Maka dia disebut jenius. Ini saya mulai ngerintis soal kata kan gitu, karena beliau akan ceramah mengenai kata. Oke, pertanyaan berikutnya itu saya tidak butuh jawaban, yang penting Anda jadiin itu file supaya berpikir lebih oke. Nomor pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke kata, kenapa Merak macet? Banyak yang mau saya tanyakan, tapi saya tanya yang sederhana dulu. Kenapa Merak macet? Sejak ya banyak truk, apakah dulu tidak? Sengarane akeh tikus iku ya sapa? Ya mesti akeh truk rek. Auto. Iku lha dilakoni apa sebabnya bojomu meteng lah kanjuk. Ngono mesti ayo. Ya mesti ayo. Iku duduk jawaban niku rek. Loh, enaknya Ma'iyah itu kata-kata yang tidak boleh diucapkan oleh kiai lain di sini menjadi kalimat thayyibah. Kalimat yang menggembirakan semua orang, betul nggak? Sekarang faktanya cuma satu, Anda bergembira dan tidak melakukan dosa apapun dengan itu. Berarti dia kalimat yang cepat. Mana faktor negatifnya mana? Justru kadar tertawa tertinggi, kegembiraan tertinggi justru ketika diucapkan kata-kata ikuman. Apa itu? Graji. Ya, kenapa macet? Apakah Anda sudah pernah berpikir mengenai kapitalisasi kemacetan? Apakah Anda sudah pernah berpikir tentang industri kemacetan?
Nah, tolong dicari-cari, dibuka-buka. Anda pikir macetnya puncak itu murni macet? Bisa nggak orang yang menguasai jalan, yang berhak menutup, membuka, membelokkan ke kiri dan ke kanan, bisa nggak dia mempelajari sifat kendaraan dan jalan sehingga dia bisa menciptakan macet untuk kepentingan tertentu? Bisa. Saya tidak menuduh, saya cuma ingin Anda simulasi. So kalau Anda butuh duit karena belum setor komandan umpamanya, Anda bisa bikin macet, diperkirakan 2 jam ada polisi cepek sekian, masing-masing polisi cepek akan dapat sekian, prosentase sekian akan dikasih saya, sekian akan saya kasih atasan saya. Jadi bisa nggak jalan dikapitalisasikan? Bisa. Oke, ya wes. Nah, Merak, kalau puncak atau di daerah Porong Sidoarjo itu kapitalisasinya lokal dan untuk kepentingan-kepentingan yang ecek-ecek. Tapi kalau Merak, mungkin nggak ada kapitalisasi kemacetan yang memang direkayasa untuk kepentingan dalam skala global dengan jumlah omset yang sangat tinggi? Mungkin nggak? Upamanya mungkin nggak gini? Upamanya negara misalnya Cina, misalnya loh ya, siap supply duit 24 triliun untuk bikin jembatan dari Merak ke Bakahuni sebagaimana Suramadu. Dan pasti kalau itu dibikin lebih aman dibanding Suramadu, karena di jembatan Suramadu dieksploitir oleh orang Madura untuk gelundungno semongko. Daripada ngangkut truk pakai biaya, mending semongko ini disadui gelundung dia. Semongko durian, pokoknya yang bulat-bulat itu ditendangin, nanti kan sampai sendiri ke Surabaya. Nah itu tidak akan terjadi di Merak Bakahuni. Kalau orang Madura, ya tahu sendirilah, Madura itu termasuk jin tadi itu. Akalnya luar biasa, jenius mereka, luar biasa. Oke. Upamanya negara Cina siap supply mensponsori menjadi investor dari pembangunan jembatan antar pulau itu Merak Bakahuni. Tetapi kan belum ada legitimasi, belum ada kebutuhan publik. Syaratnya supaya menjadi kebutuhan bersama yang nanti dilegalisir oleh legislatif dan semua institusi yang lain adalah masyarakat sudah merasakan susahnya tidak ada jembatan. Caranya supaya merasa susah tidak ada jembatan, dibikin macet terus-menerus. Mungkin enggak? Lagi, benar atau tidak? Di Ma'iyah tidak perlu ada bahasa-bahasa yang berbahaya secara hukum. Iki umpama kok dari tadi kok. Nggak ono ceritanya umpama dihukum ya, nggak ono. Umpamane lho rek. Nah kalau ada investor masuk dengan 24 triliun, kira-kira yang akan dapat siapa dengan model kolusi dan birokrasi, budaya birokrasi di Indonesia? Kalau tingkat jembatan segede itu dengan omset segitu tuh kira-kira kementerian apa kepresidenan? Kepresidenan. Menurut Anda kira-kira loh toh? Kira-kira kok. Nah, nanti kalau ada apa-apa loh saya cuman kira-kira. Sekarang masalah lah, tenang aja. Kira-kira. Nah, kalau dihitung-hitung, kalau sampai uang ini masuk dengan rakyat sudah sengsara dengan kemacetan, sehingga udahlah bikin jembatan aja, sehingga kemudian prosedur-prosedur legislatif akan berjalan, maka dari 24 triliun akan langsung, kalau dihitung loh, upamanya loh ya, langsung masuk 3 triliun ke yang Anda sebut tadi untuk bekal pemilu 2014. Upama nih. Iya atau tidak, saya tanya langsung ke yang bersangkutan. Tanya juga enggak apa-apa. Bertamu ke sana, Pak, ini katanya loh Pak. Upamanya ya, Cina itu mau investasi 24 triliun.
itu kalau dihitung-hitung itu sampean bisa dapat 3 triliun itu kira-kira bener nggak Pak? Upamanya loh Pak, ini Pak itu. Masa ditangkap lagak sih? Terus polisi ini upama nih kok Pak. Udah ngerti ya? Ngerti ya? Nah, tolong ngelihat apa saja yang terjadi di Indonesia, berpikir tidak hanya ganda tapi berpikir eskalatif. Dulu filosofinya jelas, berpikir linier, berpikir siklikal, spiral, zigzag. Ya, linier dulu, zigzag, terus spiral, baru siklikal. Ya, itu kapan-kapan kita buka lagi supaya kita terasa lagi. Sekarang saya menawarkan cara berpikir eskalatif. Maksudnya gini, kalau ada bau kentut, itu Anda harus berpikir pertama, gitu kan? Jadi mulut, hidung ini mencari sumbernya, kan itu ya? Itu tahap pertama, eskalasi pertama. Kayak dulu di kereta pagi itu, pagi-pagi orang pada berangkat kuliah ke Depok atau dari sana ke sini. Saya juga pernah cerita di sini. Kan semua ngantuk itu di kereta apa tuh jenis KRL ngantuk, duduk, diem semua, wiritan dalam hati semua. Terus sehingga kalau mau kentut itu kan harus dimodifikasi sedemikian rupa supaya match sama kesunyian yang terjadi, sehingga tidak mungkin terus dot, tidak mungkin dot, jadi harus dibikin fit in. Jadi ketika sunyi melata bersama gesekan-gesekan rel-rel kereta api yang dilewati oleh roda-rodanya, tiba-tiba terdengar nah, orang seandainya geli mendengar kentut yang fit out dan fit in ini, pasti juga tidak kan gitu. Itu nggak match secara artistik. Maka tiba-tiba setelah terdengar sebuah celutukan dari pojok, nyaris tak terdengar. Itu di sini kentut jadi berkah wes. Di KC ini kentut jadi berkah, ya Allah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Betul enggak? Cerita kentut tuh jadi berkah luar biasa, apalagi Indonesia yang kaya raya. Kalau dipegang oleh orang KC, Indonesia makmur, sejahtera, akil, bahagia. Kentut loh jadi senengnya kayak gini. Betul enggak? Sekedar kentut dulu seneng. Apalagi Freeport diserahin KC, ya toh, apalagi batu bara diserahin sampai jam 3 malam tanpa pamrih seperti ini, ya toh. Mudah-mudahan Allah memberi amanat kepada Anda besok 4 tahun lagi, amin. Yo gitu aja, yo, yo. Sekarang Mas Ian Elbet mengatakan bahwa di Amerika sedang dikembangkan satu pendekatan ilmu yang disebut noetik. Itu pinjem dari Leto yang vokalisnya bernama Noe, sehingga ilmunya disebut noetik. Pokoknya kalau aku itu ono aja sih, sehingga artinya kekuatan pikiran. Allah beratus-ratus kali mengatakan afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Berarti Allah memberitahu kamu bahwa akal pikiranmu itu memiliki kekuatan yang luar biasa, sampai Allah menagihmu terus-menerus. Ayo berpikir, ayo dipakai akal, karena akalmu adalah wakil dari otoritasku untuk mentakdirkan alam semesta ini. Nah, ini panjang lebar kalau saya terusin, tapi pokoknya Anda itu punya hak takdir. Karena Anda mandatarisnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan fasilitas untuk mentakdirkan dalam tanda petik dengan batas yang ditentukan Tuhan itu adalah akal. Maka Allah mengatakan afala ta'qilun. Kalau ini tidak akan saya teruskan panjang-panjang, tapi pokoknya bilang ya
iya iya jadi nanti itu ya. Begitu ketok arek wedok cocok karo aku kasih bojo jadi nanti jadi tenang aja, kun fayakun udah percaya aja gitu. Kayak orang Pekalongan, kalau sudah orang-orang Arab Pekalongan itu kan Arab yang sudah jadi Jawa, jadi Arabnya ya rotok gendeng, Jawane luwih gendeng. Jadi kalau dia sudah dagang tidak laku-laku, anak istri mulai sengsara, terus dia bilang sama Tuhan, Tuhan ini tinggal sehari ini, kalau sehari ini tidak laku saya tidak bisa makan sama anak-anak saya, pokoknya saya tunggu aja, kalau hari ini tidak ada rezeki beli nomor saya. Sudah apa boleh buat, kurang apa saya berdoa, kurang apa saya beristighosah. Kalau hari ini tidak ada yang beli nomor saya. Datang berduyun-duyun orang beli, gitu kan. Terus dia bilang sama tuh, gini, kalau kamu mau dikabulkan, digas dulu itu Tuhan. Pokoknya di beta komli dulu. Sakar sampean, gak kabul, gak apa-apa saya, tapi tunggu nomor loh. Angel musuh. Coba Tuhan digas sama dia, di sandera. Sakar orang ngabul kira masalah, ini aku tunggu nomor. Nah, kurang piye aku. Gitu. Itu di Pekalongan gitu, itu watak orang Pekalongan, Tegal ndak, apalagi Jombang itu jenis-jenis. Yang Pekalongan angkat tangan, nah itu menurut lakukan. Di seluruh dunia orang senang kalau ada Cina atau siapapun masuk Islam, kecuali di Pekalongan. Di Pekalongan jangan sampai ada Cina masuk Islam, apalagi Cina sudah tua karena sudah capek hidupnya terus masuk Islam. Dihalangi sama Habib-Habib bisa. Jangan jangan masuk Islam. Abo sehari 5 kali sholat berat, sholat lail enak-enak tidur bangun berat, masuk Islam itu berat. Puasa Ramadan 30 hari puasa terus berat. Jangan masuk Islam, jangan. Yang paling berat sampai sudah umur 65 tahun sunat. Wes gak jelas yang digonteng sing endi. Apa umure wis sakmono iku. Penyakit saja sudah tidak berlaku, sudah tidak mau penyakit itu kan. Penyakitnya laki-laki tahu tak? Kalau mati tergantung, kalau hidup terjepit. Iki cek mikir, anak sing cek mikir. Ya tergantung. Sekali lagi, penyakit laki-laki, nasibnya laki-laki. Kalau mati tergantung goda. Kalau hidup nyari. Nanti malam, besok pagi untuk modus operandi suami istri. Mas mau penyakitan apa enggak? Senengnya arek-arek, Masya Allah, bahagia Ustaz, mufarrihin wa antum mufarrihin, Anda orang-orang yang sangat berbahagia, gratis ya tak? Gratis, tidak pakai apa-apa, bahagia luar biasa. Begitu mudahnya berbahagia, kenapa pakai korupsi segala, kan begitu kan? Begitu mudahnya. Orang yang sudah menikmati nikmatnya berkah, dunia menjadi kecil. Dunia menjadi kecil, maka dunia tidak menarik hati. Cuma dia tidak boleh membenci dunia. Ada kalimatnya Sayyidina Ali, ya dunya gurri ghairi laqad tawakkaltu salatatan. Wahai dunia, perdayalah selain aku. Silakan perdayakan siapapun saja, tapi jangan aku, karena aku sudah mentalak 3 kepada kamu. Kamu tidak usah coba-coba merayu aku kembali. Kalau saya tidak gitu, itu kan sufi Arab. Sufi
TV Jombang enggak gitu. Wahai dunia, ya dunia, inni uhibbuka. Aku cinta sama kamu. Aku cinta memakan makanan. Aku cinta kepada pohon-pohonanmu yang indah. Aku cinta kepada kekuasaan di antara manusia. Aku cinta mall. Aku cinta motor. Aku cinta dunia. Aku cinta kamu. Don't worry, I love you. Full. Ya? Aku cinta kepadamu, wahai dunia. Cuman saya minta maaf, jangan menunggu aku lamar untuk aku kawini. Karena aku tidak akan pernah tinggal di sini. Kamu tidak kuat untuk menjadi suamiku. Kamu tidak kuat untuk menjadi istriku. Aku hanya lewat di sini sebentar. Jangan disuruh tinggal di sini, wahai dunia. Gitu kan? Karena di Arab tidak ada kata-kata mutiara urip ming mampir. Tidak ada tasawuf Ibnu Arabi, tidak ada. Hidup cuma mampir minum coba. Makanya siapa tadi si Lubis itu kan hidupnya cuma mampir minum. Setengah botol sana. Mana bis? Kan? Mampir ngombe ya. Asik. Jadi kita cintai dunia, kita tidak membenci dunia. Masa kamu mau benci tanah? Masa kamu mau benci pohon-pohonan yang begitu indah? Masa kamu mau benci langit, awan, laut, gelombang, dan ombak? Masa kamu akan benci semua? Enggak, kamu cintai. Tapi kamu tidak bisa kawin sama dia dan bilang sama dunia, aku cinta sama kamu, tapi aku tidak bisa kawin sama kamu. Kita cuma pacaran sebentar, karena aku akan kawin dengan suamiku dan istriku yang sejati, yaitu ilaihi rojiun. Di sana keabadian tempatmu. Engkau hanya tempat sementara, engkau terminal sementara dari perjalanan panjang. Maka kamu tidak bisa aku masukkan ke dalam hatimu, kamu hanya aku taruh di atas genggamannya. Kira-kira penyair lali tak kau niku. Aku dewe kayak teling, nah aku penyair. Oke, terakhir teman-teman sekalian, terakhir Ustaz, setelah proses penciptaan Allah, kalau dalam versi saya Israel kan Zuljanah, iblis suruh beresin homo erectus di bumi, suruh siap-siap nanti akan ada pemimpin baru, raja baru, khalifah baru namanya Adam. Satu tahap transformasi jenis manusia tertentu yang disebut Adam. Kemudian Israel datang ambil tanah liat dari Jombang dibawa ke surga, bikin manusia pertama yang modusnya, yang modelnya adalah Allah sendiri. Kemudian Allah meniupkan ruh, dan setelah ditiupkan ruh hiduplah Adam. Dan kemudian Allah mengatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Saya mohon Ustaz Nur Samad sama Mas Wijayanto membenahi kalau saya salah. Allah mengatakan dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama setiap benda. Nama-nama setiap benda. Kemudian si manusia, si Adam yang diajari nama-nama ini diuji atau arodohum menyebutkannya kepada malaikat. Jadi malaikat asisten dosen. Dosennya Allah sendiri langsung kepada manusia. Jadi kalau kamu punya anak, jangan dipikir kamu bisa menggurui anakmu. Allah langsung mengajari anakmu. Maka kamu selalu terkagum-kagum sama perkembangannya anakmu, karena kamu sendiri tidak mampu membuat dia seperti anakmu itu. Pertanyaan saya sederhana untuk sampai ke Mas Chandra. Setahu saya, ini disebut apa Mas? Ubi, telo, singkong. Itu kata orang mana? Kata orang Jawa. Kalau kata orang Cina, entah apa tapi ada kata-kata. Jadi ini disebut tela, ini disebut kacang, ini disebut plastik, ini disebut buku. Itu semua ciptaan Tuhan ataukah tumbuh dari manusia kemudian disepakati?
Ini mengingatkan bahwa Indonesia dengan luasnya lautan seperti ini hanya punya kapal selam 2 biji. Ada di saya, terus aku iling. Kapal selam kita dulu 12 zaman Bung Karno, sekarang tinggal 2. Sisa dari zaman Bung Karno. Jadi unine muni kemana? Jangan ada sesuatu lewat di kalangan komunitas Kenduri Cinta, karena mereka mengerti apa itu. Ada kata-kata dari kapal selam. Teman-teman sekalian, kuncinya gini. Nama benda itu ciptaan Tuhan atau bikinan manusia? Ayo. Ciptaan Tuhan. Ini disebut tela, siapa yang bikin? Tuhan. Yang bikin, yang memberi nama ini tela, manusia, menungso. Yang kasih nama ini neon, manusia. Jadi nama-nama benda yang ada dalam kehidupan itu adalah evolusi dari cara satu kelompok masyarakat menyebut, kemudian lama-lama menyepakati satu kata. Misalnya di Jombang ada kue yang keras, gitu di sini. Jadi di gigi harus 2 kali, baru kriak. Nah, terus disebut nada kriak. Itu di Jombang ada. Itu lain dengan bol Cino saja. Kalau bol Cino di Jombang itu adalah dendam sosial. Orang-orang Islam yang sudah naik haji, sudah wiritan terus tapi tidak kaya-kaya, sementara Cina makan babi, judi, kaya raya, mangkel. Akhirnya orang Islam bikin kreativitas, bikin jajan yang agak gini-gini, warnanya agak merah-merah, disebut bol Cino. Saking manggeli karo wong Cina. Terus Gus Dur jadi presiden. Dia mengakomodasi Konghucu, Cina, Barongsai, ya toh? Cina punya keberanian untuk bergurau juga. Maka mereka bikin makanan yang sama tapi warnanya agak hitam. Disebut bol kaji. Kalau di Pekalongan tadi kenapa kok dilarang masuk Islam sama orang Islam? Lah kok penak. Gue umur 70 tahun mangan babi 70 tahun, judi 70 tahun, jur saiki mlebu Islam, jur gue taubatan nasuha mlebu swarga. Ala penak men gue. Enak aja. Kita dari kecil santri berjuang belum tentu masuk surga. Kamu terus masuk Islam 2 hari, kamu bertobat terus masuk surga. Lah kok enak men. Gak usah masuk Islam. Itu, wah itu saya sama Kiai Kanjeng kemarin ke Pekalongan tuh, Masya Allah, orang Pekalongan, ya Allah, Masya Allah. Termasuk bagaimana berpoligami yang santun itu ada di sana. Supaya istri meloloskan itu ada caranya. Iya, yuk sama. Jadi korbankan waktumu sekitar 6 bulan dan bilang sama teman-temanmu, tolong sebarkan isu bahwa aku akan kawin lagi. Akhirnya tersebar isu bahwa Iwan mau kawin lagi. Istrinya marah, tiap hari marah, berminggu-minggu sampai 6 bulan istrinya marah. Terus Iwan bilang, ya sudah silakan buktikan mana buktinya bahwa saya mau kawin lagi. Ternyata setelah 6 bulan dia difitnah sana kemari, tidak terbukti bahwa dia mau kawin lagi. Maka sejak sehabis 6 bulan itu, istrinya sangat percaya bahwa Iwan tidak mungkin kawin lagi. Begitu istrinya sangat percaya dia nggak kawin lagi, kawinlah dia. Kemudian orang ngomong, wah Iwan kawin lagi, istrinya nggak percaya. Itu teknologi budaya seperti itu hanya di Pekalongan. Masya Allah. Ayo silakan berpikir. Ke mandu-mandu katanya.
teman-teman sekalian. Jadi nama benda-benda itu kan bikinan manusia toh. Di Cina Kamsia, di sini terima kasih tur kesuwun, gitu, matur nuwun gitu. Di mana arigato, terus syukron, thank you, segala macam. Lah terus yang diajarkan Allah kepada Adam itu kan nama-nama apa? Yang diajarkan Allah kepada Adam itu mosok dam gini, iki telo. Masa Allah ngajarin Adam iki telo le. Kita talentum. Kan waktu itu belum ada nama-nama karena belum ada komunitas yang berproses. So sebenarnya yang diajarkan Adam itu nama apa? Ada tafsir mengenai itu, Ustaz? Tidak ada. Maka Mak Iya, mohon Anda semua percaya Anda dihidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru Anda yang berpikir, terus nama apa yang diajarkan? Wong nama itu hasil kesepakatan antar manusia kok. Kalau di Arab malaikat Jibril disebut Jibril, kalau di Jawa Jabarala, Joborolo. Mikael Mokoholo. Israfil Hosoropolo. Terus Israel Bojorolo. Muhammad Mukamat. Bahrudin Brakoti. Itu semua hasil dari budaya manusia. Jadi yang diajarkan Allah apa kepada Adam? Tidak ada yang bisa menjawab ini. Sama dengan ketika Jibril disuruh Tuhan bilang kepada Muhammad, baca. Untung Muhammad orang Arab yang santun dan lembut. Anak Nabi ini wong kene. Sampai itu gendeng tayo apa? Sing diwaca niku napa? Rene gak nggawa buku, gak nggawa koran, ngongkon maca. Sampai ini malaikat temenan ta? Itu kalau malaikatnya orang sini kan gawat. Oke, nabinya orang sini kan gawat. Utawa mau jalur druk. Ekro. Iya, ikra raimu. Sing diwaca iku lho. Kula niku mboten saged maca. Umpama iso wong sampean mboten nggawa buku. Maca apa kula niki? Iku Jibril kudu guyu dhewe iya ya. Aku iki juga gendeng ya. Maka dari situ intinya adalah membaca itu nomor satu tidak literer. Membaca yang utama bukan huruf-huruf. Membaca yang utama adalah fakta-fakta, informasi-informasi yang ada di dalam semesta dan di dalam diri manusia. Itu yang kamu baca. Kok jantung saya berdegup terus ya? Tak suruh-suruh berhenti kok nggak mau ya? Keren. Nggak mau dia. Gak mau tuh mas. Nah dibaca berarti jantung sama sekali langsung berada di bawah kendali Allah. Meskipun sistemnya namanya sunnatullah. Listrik, urat saraf kita itu berlaku seperti listrik. Kita baca, nah alam kita baca, diri kita baca. Jadi intinya ikro itu adalah membaca alam semesta fil afaqi wa fi anfusih. Terus saya kembalikan terakhir kepada nama tadi. Gak bisa jawab yang diajarkan Allah itu nama apa. Dan apa? Tapi ada satu yang pasti bisa kita pelajari. Berarti nama itu penting. Nama itu harus kamu perhatikan benar-benar. Nah ini Mas Chandra sudah meneliti 30 tahun mengenai nama dan logo atau simbol-simbol. Dia menemukan 9 hipotesis. Saya minta dia bercerita yang menurut dia bisa diceritakan di forum ini. Yang rahasia kita tentu tidak usah diceritakan, daripada gila semua nanti. Itu Mas Chandra ya. Nama itu penting.
Yes, ono tonggoku jenenge Cikrak. Ya apa lah gendeng wong tua. Cikrak itu tempat untuk ngambil sampah. Ono meneh jenenge Pauan. Itu betul-betul lubang di tanah untuk tempat sampah. Dan di hidupnya benar-benar seperti itu. Karena doanya orang tuanya anaknya menjadi Pauan. Susilo Bambang ini doa. Ini kok ono Yudone ya. Ini sekian periode tahun kesekian ke Yudo. Nah gitu loh. Tapi itu biar dia. Cuman soal SBY nggak usah diomongkan dulu. Kenangan saya itu nanti tanggung jawab saya. Teman-teman sekalian tepuk tangan untuk Mas Andi. Kalau kata Allah diganti satu hurufnya boleh? Kita. Jadi Ya? Sebagai contoh gini, saya contoh sederhana saja. Kalau saya kenal Canun dengan kedudukan presiden, saya tidak pernah panggil namanya Bapak Presiden, Bapak Presiden. Ujung-ujungnya Canun akan pecat saya karena nama saya nggak pernah dipanggil. Ini fair. Jadi kita kalau mau mentang-mentang kita kerja capek cari nari beca, mau minum, mau makan tanpa nyebut namanya, statusnya jadi tidak halal. Jadi nama itu otomatis. Dan saya yakin saudari-saudari kita, putri-putri yang hadir di acara Kenduri Cinta ini, kalau namanya tidak pernah disebut sama calon pacarnya, saya yakin akan diusir, apalagi diterima. Gitu. Jadi nama itu merupakan kehormatan. Dikurangin satu huruf, itu akan mengalami masalah sedemikian rupa. Jadi kalau Allah dikurangin L, maka dia jadi Allah. Otomatis dia akan sangat murka. Apalagi dibaca dengan nada Indonesia lah. Ya, sama seperti misalnya saya dengan nama Chandra ya, caranya dibuang jadi Canda gitu kan. Wah, saya kan tersinggung. Chandra yang tadi berarti apa, Dewi Bintang, menjadi Canda sekedar tawa aja gitu kan. Itu bahwa jangan main-main satu huruf tergeser. Artinya kalau nama Allah tidak boleh diganti sehuruf pun, maka setiap titik, setiap huruf, setiap warna dari semua nama-nama kita dan nama-nama negara kita, nama negara kita juga tidak bisa dirubah. Artinya dia begitu pentingnya. Nah, gitu kan? Bukan, beda. Enggak, maksud saya gini. Begitu pentingnya sehingga kamu, bukan saya melarang merubah, maksud saya itu penting banget. Jadi kamu hati-hati kalau bikin gitu loh, maksud saya gitu. Ya, karena yang bikin dulu kan udah dipanggil pulang semua. Kita doakan mereka agar diampunin. Nah, kita agar tidak buat dosa, maka kita buat pencerahan bahwa nama ini salah. Dunia banyak yang memperbaiki nama. Di tetangga kita Malaka berubah jadi Malaysia. Ibu kotanya Kuala Lumpur sekarang berubah jadi Putrajaya. Kita bisa lihat Brunei menambah-nambah Darussalam. Burma pada abad 19 namanya Burma pakai H. Pada abad 20 berubah jadi Burma. Pada abad 21 berubah jadi Myanmar. Nah, itu berubah yang salah. Kita ingin berubah dari salah jadi yang lebih bagus. Sebagaimana saya gambarkan bahwa bangsa ini layak memakai nama 3 alternatif besar. Pertama, Indonesia Raya satu kata. Jadi kalau Indonesia Raya satu kata, tidak akan ada pulau nanti yang lepas ke negara lain. Nah, kita ingin malah menambah karena kekuatan raya. Nah, kalau tidak suka dengan nama itu, pengen mengambil nama yang pernah tahan uji, ada 66 nama negeri yang saya gambarkan tadi, dari mulai Sunda, Buana, Mataram, Majapahit sampai Minangkabau dan lain, silakan pilih. Nggak suka lagi yang udah pernah tangguh sebagai bangsa yang merasa pintar, silakan gunakan nama baru sama sekali dengan unsur surga, sehingga setiap disebut oleh negeri ini, unsur surga datang pada negeri ini, yang memang sesungguhnya di bawah tanah negeri ini, di lautan negeri ini penuh unsur surga yang membuat saudara-saudara kaya di negeri ini. Kalau didoakan dengan benar, saudara-saudara mungkin sulit untuk pergi ke tanah suci. Bisa jadi saudara-saudara akan berkali-kali pergi. Saudara-saudara yang umat Kristiani mudah pergi ke Yerusalem karena unsur surga dihadirkan begitu rupa, sehingga rezeki anak negeri ini akan lebih hebat dan lebih besar. Tidak perlu jadi TKW di Kemplang, pulang lagi, pergi lagi jadi TKW, seperti tidak naik kelas. Terima kasih. Ya, jadi Mas Chandra jangan salah paham. Tadi saya mungkin salah urutan kalimat saya. Jadi gini, maksud saya misalnya nama siapapun aja, misalnya Yusuf Kala gitu kan, diganti Kusuf Kala ya kan.
Nah, kalau memang kan tidak pernah boleh kita merubah. Kalau memang tidak boleh dirubah, mbok ketika bikin itu beneran. Nah, masalahnya sekarang kita nggak bikin beneran. Gitu loh. Loh, Tuhannya, seharusnya Tuhan yang Maha Esa malah dikasih kesamaan. Jadi Tuhannya tidak ada. Karena yang di situ sifat Tuhan, Tuhannya tidak ada. Jadi ini negara tidak bertuhan sebenarnya, secara resmi. Gitu ya. Lambangnya bintang. Itu saya yang dimarahi sama Tuhan. Bangsamu itu tai. Kok tai ya nopo? Loh sing gawe bintang saya malah saya dilambangkan bintang. Emangnya saya hotel? Ngono ya. Tuhan marah sama saya. Satu lagi. Mau obat sakit kepala bintang 7 Indonesia. Bangsamu ya apa? Tuhan marah. Gitu kan? Jadi emang saya hotel atau apa? Ini nih. Bir bintang, emang saya bir. Maka sekarang karena kamu melambangkan saya, memberi lambang saya dengan bintang, kamu saya bikin teler sehingga kepalamu berbintang-bintangan itu. Saya mau tanya satu hal lagi, setelah itu saya jawab satu, Ustaz Nur Somad, kita akan bicara dengan Mas Wijayanto. Ada nama yang Anda sebut yang sangat bagus. Dan sekarang Anda yang akan punya anak, tolong kasih nama berdasarkan prinsip ini. Allah sama Muhammad itu ada keistimewaan, yaitu ada 2 huruf yang jejer. Allah LL, Muhammad MM. Tolong dijelaskan kenapa ini istimewa. Baik, terima kasih. Jadi dari hasil penelitian saya dalam 9 hipotesis, yang kita ketahui bahwa huruf itu ada 26. Ternyata setelah saya teliti, huruf itu ada 33. Yang sesuai pertanyaan Cak Anun tadi, huruf yang kembar, misalnya AA, NN, LL seperti nama Allah, MM seperti nama Muhammad. Nah, ternyata ini adalah huruf yang paling kuat dari 33 huruf yang ada. Bukan hanya sekedar 26 itu. Jadi huruf dempet ini dia lebih kuat. Nah, kenapa lebih kuat? Ternyata ini hanya dimiliki nama Allah dan nama Nabi yang satu. Nabi yang lain tidak punya huruf yang dempet. Nah, karena ini budaya anak bangsa ini yang menghormati huruf yang dempet itu, harusnya huruf yang kembar itu milik anak bangsa ini. Nah, salah satu contohnya Cak Nun itu benar. Jadi Muhammad Ainun Najib. Jadi antara N di nun belakang dengan Najib kan dempet, ada N yang dempet. Maka ada energi Tuhan di situ. Maka dalam keadaan khusus sekalipun Cak Nun nggak akan pernah takut itu, karena memiliki nama yang dempet. Kalau saudara-saudara lagi mendengar ceramah kalangan kiai, kalau kita menyebut 3 nama, maka doa kita akan lebih cepat nyampe ke atas. Jadi tidak perlu menyebut sampai 99. Nah, karena kebanyakan kita kan tidak hafal sampai 99. Kalau hafal setelah 99 baru berdoa. Jadi 3 itu bisa mewakili 99. Nah, harusnya anak bangsa ini menggunakan huruf yang dempet sampai 3 buah itu harusnya banyak. Setelah saya teliti, ternyata di negara ini tidak satu pun anak bangsa ini mempunyai huruf yang dempet sampai 3 buah. Ternyata di dunia baru saya ketemuin satu, Warren Buffett. Di nama Warren Buffett itu R-nya dempet, F-nya dempet, T-nya dempet, di belakang masih dempet juga. Kalau kita nggak kaget, sering nonton bola ada Jurgen Klinsmann, N-nya dempet di belakang. Nah, kalau penduduk negeri ini yang harusnya menghormati huruf yang dempet itu malah tidak menggunakan. Sebagai contoh misalnya begini, kalau orang Jawa pakai nama Bagio, dia tulis G-nya 1. Orang Italia nulis Bagio, G-nya dempet. Ya. Terus terang, pada umur yang sama, orang Jawa yang nama Bagio G1 main bola, dia kelemar-kelemar. Tapi Bagio yang G-nya dempet bisa jadi pemain terbaik dunia. Kenapa? Karena dia menggunakan energi Tuhan, yang saya bilang ada nama unsur Tuhan atau nama Muhammad di situ. Jadi saudara-saudara nggak perlu kaget kalau Cak Nun punya huruf dempet, gayanya akan menggebu-gebu tinggi, gitu. Karena ada yakin bahwa unsur Tuhan akan selalu hadir di situ. Nah, kenapa Warren Buffett mempunyai tiga huruf nama seperti itu? Nah, karena dia yang memiliki satu-satunya saat ini yang saya lihat di dunia, maka akan sulit baik anak negeri ini maupun anak bangsa lain mengejar kemampuan Warren Buffett. Warren Buffett tidak sampai S1. Warren Buffett hanya sarjana muda. Berapa banyak profesor,
PhD segala macam di negara ini, karena kalah nama dengan Warren Buffett, dia pasti kalah kaya dengan Warren Buffett. Nah, ini satu hal yang selama ini dianggap sepele oleh penduduk negeri ini. Nah, kalau Kumar Kristiani di negeri ini itu nulis Gerrard hanya 5 huruf. Tapi kalau kita nonton bola, kita lihat pemain Liverpool, Gerrardnya itu R-nya dempet, bahkan di belakangnya ada R lagi. Selain dempet dia jadi triple. Nah, maka wajar dia punya energi yang hampir tidak pernah habis. Kan kita jarang mendengar dia cedera. Perhatikanlah nama pemain-pemain yang hurufnya dempet dalam sepak bola, dia jarang kita lihat cedera. Tapi kan banyak pemain yang bagus langsung tenggelam. Itu karena memang karakter hurufnya tidak kuat. Jadi saudara-saudara pengagum, penggemar Republik Kenduri Cinta, jangan khawatir. Amirul Mukminin kita akan selalu fit, punya energi tinggi karena punya nama huruf yang dempet. Terima kasih. Saya sekarang paham kenapa orang Madura selalu mendobelkan huruf. Ya jelas ini. Ya, semua double. Saya tanya, Bu, pesantren gulu-gulu di mana? Nggak tahu saya, betul? Tapi begitu dia jalan, balik, oh, lu gulu. Nah, ya, luru. Baru dia sadar yang saya omongkan. Ketika saya bilang gulu-gulu, dia nggak paham. Tapi begitu, oh, lu gulu. Baru dia paham. Oh, jadi makanya Madura itu bisa melakukan yang Anda tidak bisa lakukan. Dia jualan sate di Rusia, tidak perlu bahasa Rusia. Dimanapun dia tidak belajar bahasa manapun, tetap bahasa Madura. Di kalangan jin nganggo cara Madura ya. Itu sate ya lari. Pantes ya, jadi saya paham kenapa orang Madura top tenan. Mulanya presiden Madura ya. Sopo misalnya. Apalagi orang Madura suka makan radiator. Jadi orang Madura belajar bahasa Jawa. Anakku sing nomor loro, wetengi loro. Maksudnya anakku sing nomor loro wetengi loro, tapi dia terbalik. Anakku sing nomor loro, wetengi loro. Mergo mangane radiator. Anakku sing nomor loro, wetengi loro. Loro ya, bukan loro ya. Wetengi loro, mergo mangane radiator. Makannya radiator. Maksudnya makannya tidak diatur. Tapi kalau orang Madura makannya radiator. Oke, 3 pertanyaan. 3 pertanyaan, 1 ya Mbak. Proporsikan pendekatan metodologis beliau tadi pada makomat ilmu yang setepat-tepatnya. Pertama, huruf, nama, gambar, logo, atau simbol itu merupakan salah satu unsur dari entitas manusia. Apa itu manusia, individu atau institusi. Jadi dia punya unsur yang lain, manusia punya unsur lain, sehingga nanti pasti akan ada pendekatan lain yang misalnya Mbak siapa tadi mengatakan, jadi ini yang beliau omongkan kuantitatif, sementara dia menanyakan kualitatif. Jadi ada nama yang secara kuantitatif dia tidak memenuhi syarat seperti yang dihipotesiskan oleh Mas Chandra, tapi di ketidakbagusan nama kuantitatif itu bisa dikalahkan atau ditenggelamkan oleh kekuatan kualitatif dari nama itu. Bisa aja. Tuh. Jadi huruf, kata, dan simbol bukan satu-satunya faktor dari manusia. Dia punya faktor-faktor yang lain, sehingga komprehensi dari faktor yang berbeda-beda itu harus kita pelajari juga. Nomor 2, itu sama dengan Anda nganggu ake. Kalau Anda pakai ake, mungkin Anda punya pengetahuan dan perhitungan. Kalau pas saya ngadepin kekuatan besar, saya pakai ini, ake ini. Kalau saya membutuhkan kelembutan, saya pakai ake itu. Yang ingin saya omongkan kepada Anda adalah
Jangan sampai Anda menggantungkan diri kepada ake Anda. Anda harus mengatur ake Anda. Jadi ilmunya Mas Chandra juga Anda atur. Kalau Anda punya kekuatan yang lain yang sifatnya lebih uluhiyat, maka kekuatan dan kelemahan dari nama kuantitatif itu bisa sekunder. Karena yang primer adalah yang kualitatif, bisa aja. Tapi kalau sama-sama kosong, kuantitatifnya tidak paham, kualitatifnya yang tidak, ya sudah tinggal terseret oleh nasib dari nama yang salah itu. Nah, saya kira mulai hari ini orang KJ saya kira tinggal menambahi satu huruf di setiap namanya. Mulai wis. Saya Wijayanto, Wik Wijayanto. Gitu aja, gini ya. Iwan, pokoknya supaya ada tasdid. Dan itu dalam bahasa Arab disebut tasdid. Jadi dia menjadi sangat kuat karena ditasdidkan dari kata syadid. Itu lebih dari syadid, lebih dari perkasa. Dia diperkasakan lagi. Itu puncaknya teman-teman sekalian, seluruh unsur yang ada pada manusia. Lah ya masa sekarang orang se-Indonesia suruh ganti nama lah ya kamu. Seangel lagi entek bubur biro. KTP dirubah, biayanya juga triliunan. Maka saya ingin mengingatkan Anda ini khalifah, Anda ini pemegang mandat takdir dari Allah. Kalau Anda disuruh mewakili Allah, maka tanggung jawab Allah adalah menitipkan prosentase tertentu dari otoritas Tuhan. Nomor 2, dia pasti ngasih fasilitas dan kekuatan. Nomor 3, dia pasti ngasih perlindungan. Kan itu. Katakanlah Tuhan itu direktur, Anda itu sopir. Kalau Anda disuruh nyopir truk ke Surabaya, maka pasti truknya disiapkan, sangunya disiapkan, bensinnya disiapkan, keperluan makan dan nginap disiapkan. Dan kalau ada apa-apa di jalan, pasti Anda dibelain oleh direktur Anda. Kan begitu. Demikianlah posisi Anda di hadapan Allah. Anda khalifah, Anda punya hak untuk mentakdirkan diri Anda sampai tingkat yang Allah mengizinkan. Kan begitu. Maka ya sudah, nggak usah ganti nama, tapi kalahkan namamu itu dengan kekuatan batinmu. Bener kan? Ya. Jadi kok terus sopo misalnya Gandhi terus sing ditambahi apanya? Gandhi. Ini loro. Enggak nomor tua nih Pak, nama saya Gandhi. Iki arek gendeng kating lamaran aku. Tepuk tangan semuanya untuk Mas Chandra. Bulan depan mudah-mudahan Mas Yan Leonard Bed bisa meneruskan tahap ini dengan ilmu yang sedang berkembang yang tadi disebut noetik tadi. Karena sesungguhnya semua nama-nama itu berasal dari output proses berpikir, kan begitu. Nah, proses berpikir itu sedemikian rupa pentingnya pada manusia, tapi tidak pernah digunakan secara sungguh-sungguh, sehingga Tuhan selalu menagih afala ta'qilun, afala tatafakkarun, dan seterusnya. Sekali lagi saya persilakan Mas Chandra untuk turun ke bawah. Puncak acaranya nanti sudah pasti adalah Ustadz Wijayanto. Oh, di double kabeh. Ma'iyah itu Pak Chandra, Ma'iyah itu aslinya E-nya 2 karena tasdid ya, Ma'iyatullah ya. Itu memang tasdid, cuman kita berendah hati jangan tunjukkan kekuatan kepada orang lain, jadi cuma E satu saja. Tapi Allah tahu iki jane loro rek. Gitu kan. Itu aman ya. Tuhan juga ngerti diplomasi. Tuhan juga mengerti bagaimana menyamarkan itu sesuatu yang baik. Makanya nama saya tidak saya sambung. Ainun spasi Najib, supaya orang tidak sadar betapa sebenarnya mengandung kekuatan ketuhanan. Pokoknya di Ma'iyah itu
semua remeh kecuali Allah, kan begitu kan? Semua yang ada pada kita harus bisa kita remehkan, karena yang sesungguhnya agung dan perkasa dan sejati hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehebat-hebat kita harus bisa menertawakan diri kita sendiri. Kelemahan Pak SBY adalah sedikit pun tidak punya kemampuan untuk menertawakan dirinya sendiri. Maka pekerjaan menertawakan itu dibagi rata ke seluruh Indonesia. Bener ya? Loh, maksudnya kan itu kan tugas dia sendiri untuk menertawakan dirinya sendiri. Itu tugas manusia. Kamu harus, kan kamu bagian dari dunia, jasadmu, maka kamu harus tertawakan dunia. Kamu tidak usah ceraikan dunia, tapi kamu tidak usah kawini dunia. Tidak usah kagumi gantengmu dan cantikmu, karena sama sekali dia tidak abadi. Engkau nek wis rabi oleh petang tahun ya kena gawe ngepe. Plok. Apa yang kamu kagumi? Apa sih dimaksud? Ayo Iwan sing ngerti. Oke teman-teman sekalian, jadi dirimu juga harus kamu siapkan untuk kamu remehkan. Jelek-jelek saya adalah orang yang diam-diam atau terang-terangan benar-benar tidak peduli sama diri saya sendiri. Jadi kalau saya foto sama istri saya tuh saya langsung bilang, aduh kasihan aku ya Allah, kasihan. Oh ya Allah, sayangilah istriku ya Allah. Kok bisa-bisanya dia mau bertugas jadi istri orang yang kayak begitu? Nah, fotoku tuwek, ngono iku to. Bojoku cek wayune kaya ngono. Sing badi jane sapa ning ngene. Loh, makiyah itu gitu. Jadi dunia itu harus kita jadikan permainan yang baik, dan jangan melakukan permainan yang tidak sungguh-sungguh. Semua permainan itu sungguh-sungguh. Permainan sepak bola itu sungguh-sungguh. Jangan main-main dengan sepak bola. Jangan main-main dengan setiap permainan. Tidak ada orang melakukan permainan dengan main-main. Nah, di Indonesia ini salahnya yang sungguh-sungguh pun dia main-mainkan. Kan begitu. Apalagi yang main-main. Itu teman-teman sekalian. Oke, sekarang Ustadz Nur Somad tafadholu, karena antum yang bagian menegaskan garis-garis regulasi uluhiyahnya. Kira-kira begitu. Fadhal Ustadz. Kalau gini, yang pertama dari teori beliau tadi, kalau orang Jawa itu ngitungnya jiro 4, selalu 4. Jadi ada satuan 4 itu yang sudah berpuluh-puluh abad. Nah, presiden kita sekarang ini yang keempat. Ya kalau Habibie kan cuma nerusin. Ya, nerusin saja. Jadi itu menurut teori Madura bukan presiden. Kalau bagi orang Madura, gubernur Jawa Timur itu cuma satu, Pak Muhammad Nur. Lo nek Karwo itu Pak cuma menggantinya. Nah, presiden pertama, kata beliau, presiden pertama itu hancur jatuh karena kudeta. Presiden kedua yang sebenarnya lebih dahsyat, lebih cool, lebih dingin, dan punya ilmu lokal yang luar biasa, dia jatuh karena reformasi. Presiden ketiga lebih dahsyat lagi, tidak bisa ngelihat apa yang ditandatangani tapi jadi presiden. Jatuh oleh sidang istimewa, oleh parlemen. Presiden keempat tidak mungkin jatuh karena kudeta, tidak mungkin jatuh karena reformasi, tidak mungkin jatuh karena sidang istimewa, sehingga tidak usah lakukan yang tiga itu lagi sekarang. Nggak usah ingin menjatuhkan seperti kudeta di zaman Pak Harto menjatuhkan Soekarno, tidak usah bikin reformasi seperti waktu menjatuhin Soeharto, juga tidak perlu mendorong sidang istimewa MPR untuk menjatuhkan SBY. Tidak perlu lakukan tiga itu, pasti sia-sia, karena yang keempat harus jenis lain jatuhnya. Nah, bagaimana mau itu silakan ditafsirkan, tapi menghitungannya 4. Pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, karena Anda khalifah, Anda punya hak tawar kepada Allah, Anda punya hak negosiasi. Loh, kok bisa manusia, apa bisa manusia menawar? Lah kamu berdoa itu nawar gak?
Semua doa manusia itu menawar Allah, karena Allah itu sudah punya plan, terus kamu tawar, kan gitu. Dan Allah senang kok ditawar. Maka sekarang kita akan membayangkan kemungkinan menawar besar-besaran terhadap apa yang akan terjadi beberapa tahun lagi di Indonesia. Mungkin mulai tahun ini sudah mulai terjadi. Nah, kita punya hak tawar. Salah satu modal kita untuk menawar adalah forum-forum seperti ini yang ikhlas, yang tulus, yang benar-benar tidak ada kepentingan. Sehingga tidak masalah kita ngomongin apa saja, wong kita memang itu semua karena cinta kita kepada Indonesia Raya. Jangan sampai bisa. Karena yang disebut hiduplah Indonesia, hiduplah itu ya Indonesia. Kita tidak pernah menyanyikan hiduplah Indonesia. Hiduplah Indonesia Raya. Kan jelas. Tidak pernah hidup. Ya kan, yang hidup Indonesia Raya. Karena kalau Indonesia tidak pernah kita doakan untuk hidup. Doa kita terkabul. Indonesia tidak pernah hidup beneran. Malah terus saja duduk kalah. Ada satu idiomatik, ini Indonesia Mas Wijayanto diibaratkan seperti sebuah sawah yang jumlah alang-alang atau pohon-pohon tanaman-tanaman liarnya sudah melebihi batas dan hampir memenuhi sawah itu. Kenapa begitu banyak alang-alang? Karena padi-padi semakin hari semakin tidak berani menjadi padi. Pertama dia gabuk, pohon gabuk itu busung buahnya. Lama-lama dia tidak berbuah dan lama-lama hanya menjadi tanaman saja seperti alang-alang atau jukut bahasa Sundanya. Nah, sekarang sudah hampir penuh ini sawah Indonesia ini dengan alang-alang. Maka sudah pasti menurut logika sunnah Allah akan melakukan pencabutan alang-alang secara besar-besaran. Dan caranya sudah pasti dari atas dan dari bawah. Kapan-kapan mungkin Ustadz Nur Somad bisa menjelaskan mengenai Rowasia. Itu jodohnya gravitasi yang masih belum dikenal oleh fisika sampai hari ini. Nanti Mak Iyah yang akan memperkenalkan ada sifat yang lain di alam. Jadi pencabutan besar-besaran itu bisa tsunami, bisa gempa, bisa longsor, bisa Jakarta dan lain sebagainya, ambles dan seterusnya. Tapi itu bisa kita tawar. Ma'iyah ini membuat kalau Anda datang sebagai alang-alang, Anda pulang jadi padi. Betul enggak? Insya Allah Anda berani jadi padi. Maksudnya jadi padi itu kan selama ini Anda tidak berani berbuat baik. Di kantor mau berbuat baik tidak berani. Di kantor tidak ikut korupsi tidak berani. Betul kan? Kan begitu. Di kiri kanan begitu baik tidak disukai tetangga-tetangga karena tidak mungkin kok begitu. Sama saya tidak pernah percaya meskipun sudah lelah untuk tidak percaya. Masa ada orang kayak gitu? Masa nggak ada pamrih gitu? Masa nggak pengen apa-apa? Tapi karena sudah lelah, ambil energi sampai 40 tahun tidak percaya tiap hari ditanya orang percaya, prek, masih percaya, prek, orang percaya, tae, orang percaya. Akhirnya lelah sendiri dia untuk tidak percaya kepada saya. Dan saya hidup tidak karena dipercaya atau tidak dipercaya oleh manusia. Kan begitu, teman sekalian. Nah, jadi seharusnya kalau menurut hitungan angka huruf itu betul-betul tahun ini dan tahun depan itu akan ada penyingkalan bumi Indonesia. Disingkal itu artinya sawahnya bukan diluku, kalau diluku diratakan. Disingkal itu tanahnya diginiin kembali, semua pohon-pohonnya tumbang, dibalik, dibajak. Tapi kita tawar, kita negosiasi. Negosiasinya salah satunya Anda bikin ketulusan forum seperti ini, dan ini bukan produk Indonesia. Tidak mungkin lembaga apapun di Indonesia bikin kayak gini. Depak tidak mungkin, Departemen Sosial tidak mungkin, MUI tidak mungkin, tidak ada yang bikin forum ini. Ini produk, bukan produk Indonesia. Ini produk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu.
Kalau enggak, mana bisa orang bertahan sampai jam 3 di seluruh alam semesta. Tidak ada makhluk duduk tulus, tidak kencing, tidak beol, tidak minum, tidak makan, merokok dong. Sampai jam 3 pagi. Tidak ada di mana-mana. Jadi kekuatan Allah tajalli ke dalam jiwa Anda, ke tulang punggung Anda, ke dalam ubun-ubun Anda dan seluruh aliran darah Anda. Tidak ada. Dan ini berlangsung di mana-mana, di semua forum maya. Orang baru pun tahan sampai jam 3, jam 4 pagi. Di Sidoarjo, di Surabaya, di mana-mana. Di Pekalongan pun wali kotanya itu aktivis Al-Irsyad, anti selawatan. Tapi ada Kiai Kanjeng datang, Kiai Kanjeng ngatik melok ngatik dai, ya Nabi melok ya salam melok dai. Ikut dia sampai akhir jam 1 malam wali kota Al-Irsyad itu ikut selawatan Kiai Kanjeng. Dan saya bilang gak ada hubungannya karo NU Muhammadiyah selawatan, tidak ada hubungannya. Dan tidak usah mengurus NU Muhammadiyah dalam hubungan dengan saya, sebab saya sudah konfirmasi. Jelas saya sudah tanya sama Rasulullah SAW, saya sebaiknya masuk NU apa Muhammadiyah ya Rasul. Terus Nabi Muhammadnya nih, apa? Saya ini masuk NU apa Muhammadiyah? NU itu apa? Yang satunya apa tadi? Muhammadiyah. Loh, kok kayak nama saya? Sudah nyata bahwa Nabi Muhammad tidak ikut NU maupun Muhammadiyah. Lah saya mengikut Rasul, mengikut Nabi. Jadi ya saya tidak masuk NU, tidak mau. Tapi saya cinta sama NU, saya cinta sama Muhammadiyah. Maka di Jogja segera akan kita lansing satu lembaga ilmu, majelis laboratorium ilmu yang saya beri nama Nahdlatul Muhammadiyah. Resmi. Sedang digodok dan segera akan berdiri. Saya minta Pak Wijayanto kalau boleh menjadi salah seorang dewan pakar di sini. Bukan gerakan massa tidak nyanyi NU, tidak nyanyi Muhammadiyah, tapi untuk justru menciptakan garis sambung manfaat dan barokah antara NU dengan Muhammadiyah, gitu loh. Jangan khawatir, kita tidak menyaingi siapa, kita tidak akan merebut apa-apa dari dunia ini. Wahai dunia, aku cinta kepadamu, tapi aku tidak akan mengawinimu. Aku hanya lewat numpang minum kepadamu. Minum itu artinya minum bir. Nek minum teh, nek minum teh itu wedangan. Ya, setuju. Padahal aku dulinan, aku guyon sampai temenan. Di antara teman-teman itu kalau nek minum itu ya B, nek teh kopi itu wedangan. Jadi kan jadi Jawa kan mampir, B berarti minum, itu mampir wedangan. Maka hidup adalah minum bir. Nah metodenya kalau Gusmi Waliullah dulu minum bir hitam, begitu sampai di mulutnya jadi air. Tapi kan status sosial budaya dan fikihnya minum bir hitam. Dia kalah tinggi ilmunya dari saya. Kalau saya minum air putih sampai dalam jadi bir hitam. Statusnya minum air putih tak? Merdeka dari haram dan halal, dan merdeka dari hukum yang. Tapi begitu masuk, rasanya bir hitam. Hanya lagi malaikat kita tinggi. Lajurnya di buku itu susah banget. Oke, supaya Pak Wijayanto cepat, intinya teman sekalian tolong terus ini. Dan keluargamu dijaga baik-baik, itu syarat kedua. Keluargamu, anak, ibu, bapak, family, jaga baik-baik. Dalam keadaan apapun, boleh kamu nyopet, urusan sendiri dosanya, tapi begitu sampai rumah, tetap uang copetanmu untuk anak istrimu. Syukur tidak nyopet dan tetap anak istrimu. Pokoknya keluarga harus dijaga. Itu syarat supaya Allah tidak nyingkal bumi Republik Indonesia Raya. Nomor 2, syarat nomor 1 majelis ma'iyah, nomor 2 keluarga, nomor 3 ibadah. Tidak fase, tidak apa-apa. Dan tidak ada syarat dalam fikih harus fase, tidak ada. Tidak khusyuk, tidak apa-apa. Tidak ada aturan dalam fikih sholat harus khusyuk, tidak apa-apa. Tidak ada. Ada nggak? Nggak ada. Sholat gitu aja. Perkara khusyuk, tidak khusyuk,
Itu bukan urusan fikih, cuma urusan raimu. Sembayang kok gak khusyuk, raimu sembayang temen tagak kan itu. Urusan rasa malu kita kepada Allah, tapi bukan urusan hukum dan fikih. Jadi gak usah khusyuk secara hukum, cuman secara silaturahmi dengan Allah kebangetan dengan gak khusyuk. Kan gitu kan? Ini ulama gak ada yang bisa membedakan antara fikih sama raimu itu. Maka marah sama orang yang sholatnya gak khusyuk ya kan? Ya gak ada syarat ya. Di fikih gak ada harus khusyuk. Terus gimana cara meregulasi kekhusyukan? Allah. Allah. Apa itu khusyuk? Sayyidina Ali menang lomba sholat khusyuk. Sahabat-sahabat sholat dikasih tawon, dikasih macam-macam, tapi Sayyidina Ali bertahan sampai akhir dan tidak bergeming sholatnya oleh gangguan-gangguan. Terus dia dapat hadiah dari Rasulullah, tapi sebelum dikasih hadiah diinterview di depan sahabat-sahabat Ali. Ceritakan supaya menjadi ilmu semua sahabat-sahabat yang lain, apa yang membuatmu begitu khusyuk sholat? Ya Rasul, sesungguhnya aku sangat tegang selama sholat, membayangkan apa hadiahnya kira-kira. Jadi jangan sok khusyuk kamu. Sayyidina Ali aja jawabnya kayak gitu. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Ini durung ngapal ya, pokok ngapal no yang penting. Kan ngapal loh saya, subhanallah. Ngapalin tuh kamu. Kalau sudah hafal, enggak sering-sering nyebut-nyebut, sudah hafal. Muring-muring deh. Terutama saya nggak wasar tasbih gitu. Gue cek gurung iso ngitung. Jangan cek muring-muring. Wong muring bisa lo muring-muring. Wong karo bojo muring-muringan bendino sepet ta. Segala saya sing seneng ya. Benar beliau, saya orang yang sangat menikmati dan mendapatkan kebahagiaan dan kegembiraan. Bahagiakah Anda malam hari ini? Bahagia. Sip. Padahal hutangmu ada masalah. Banyaknya hutang kalah oleh kenikmatan maknya. Gitu. Meskipun besok harus bayar hutang lagi, tapi mesem-mesem. Tepuk tangan untuk Ustaz Wijayanto. Takbir, monggo. Diri. Infak gak bayar saya mencatat ada 99 poin. 9 itu angka penuh. Terus yang jelas adalah menurut CEO yang baik. Mengenai anak dijodohkan siapa, saya cukup bisa menghitung untuk angka-angka itu. Terutama kalau sio kucing itu jangan dapat sio anjing. Sio anjing dan kucing itu berantem. Kalau anjing itu bakatnya dapat sionya itu monyet, jadi topeng monyet. Indah sekali. Apalagi kalau horoskopnya Capricorn itu sangat tidak cocok dengan Pisces. Karena kalau Capricorn itu adalah kambing dan itu di darat, Pisces itu di laut. Darat dengan laut, maka ketemunya hanya di pelabuhan. Itu kalau jadi suami pasti jadi Bang Toyib, kalau istri Jablay. Tapi hitungan itu belakangan aja. Siapa yang nanti pengen dihitung nanti saya. Yang jadi masalah sebetulnya saya tentu bukan pada materinya, tetapi buat kemasan-kemasan yang bisa ta'asur fil qalb untuk bisa bahasa Arab sedikit. SAG, sarjana alam goib luar biasa. Jadi saya agak susah aja karena sementara saya mau bicara sudah radiatornya sudah mulai bocor. Yang ngomong di sini yang dengarkan saya sampai Sidratul Muntaha, kusuk doa atau zikir ternyata memproduksi aqua. Punya keluar Oke, karena kita melangkah bersama, saya ingin memberi simpel dulu supaya kita tidak lepas dari tema. Ayo semuanya, saya ingin tolong lepaskan semua ada yang ada dalam tangan Anda, dan saya ingin ada satu komitmen bersama bahwa kita ingin melangkah bersama. Tapi nggak usah melangkah
langkah berarti aku dewean gitu ya. Rasa nangis sih, belum nangis. Rasa nangis. Oke, nggak usah lihat jam, itu menyinggung perasaan saya. Saya ini susah ya kalau beberapa kali karena saya banyak keluar, nggak bisa datang banyak karena banyak keluar lagi ke cerita ini ke Bantul kemana gitu, jadi ke Tangerang ke kemarin umroh terus terang saya. Iya, bulan ini untung belum nabrak, tapi Mei saya akan berangkat lagi, nanti ya pertengahan juga berangkat lagi. Insya Allah saya memang bukan gratis, kalau saya istilahnya sokeh mas turoh, jadi sokongan di wong akeh masih turah gitu, masih turah. Ya, kalau orang umroh biasanya cuma karena umroh wahyu, karena sawai wahyu gitu aja. Apalagi yang pejabat-pejabat gitu biasanya hanya kos goro diongkosin negara gitu. Kebetulan ada Abu Bakar atas budi baik Golkar. Terakhir yang musibah itu yang Abu Rosid zamannya Pak Nur Somad kemarin Kabit Haji, itu banyak yang Abu Rosid Arab Budal orang itu. Ada macam-macam, ada Haji Mansur karena halamannya kena gusur, ada Haji macam-macam, ada Haji Tomat berangkatnya Tobat pulangnya Kumat, sebelum berangkat asik suka beli nomor begitu pulang dari bandar. Oke. Tolong komitmen kita bangun dulu karena sekarang saya ingin semuanya, tolong semuanya tepuk satu. Gak akan kompak kayak gini kok bersama itu. Sebenarnya saya ada simulasi kecil tapi LCD-nya sudah dibawa pulang. Jadi lain kali aja. Sudah sulit pasang lagi jam 5 baru selesai. Makanya kalau cari suami jangan yang berkacamata. Karena ada kecenderungan yang berkacamata itu kurang setia. Itu secara psikologis. Karena kalau bangun tidur dia tidak mencari istrinya tapi mencari mana kacamata. Modal. Oke, semuanya tepuk satu. Bagus, udah lumayan. Tepuk dua. Tepuk satu. Tepuk tiga. Tepuk pramuka. Satu, membangun kebersamaan gampang tapi pada awalnya. Tapi kalau sudah mulai ada pengorbanan ternyata tidak ada. Dan itulah kunci. Ternyata kebersamaan itu susahnya ketika sudah mulai ada sesuatu yang nanti di FB ya paling nggak, atau di BP nggak saya. Tapi kamu nggak punya BP, kamu punyanya B4. Bukan BlackBerry bego. Oke. Ya sekalian, gini. Sebetulnya itu poin penting bagaimana membangun satu langkah. Enggak melangkah ya, cuma tepuk tangan. Tepuk tangan itu jauh dari melangkah. Melangkah itu perlu kumfaandir, jadi perlu kekuatan. Berdiri itu perlu kekuatan. Bagaimana membangun kekuatan itu satu poin sendiri. Masalahnya sekarang ini ginilah, saya juga punya banyak hal yang harus saya terangkan. Saya juga baru tahu kenapa kok nama itu menjadi penting juga, itu karena kenapa orang menamakan dirinya Melinda D. I-nya double, I-nya double. Ternyata ada kaitannya dan itu punya makna. Melinda itu, Melin itu melindungi, Da itu dada. Di, kenapa kok I-nya dua? Karena dua I ya. Gak ada hubungannya, gak ada hubungannya. Sebenarnya gak ada hubungannya sama sekali. Gini, sekalian, ada beberapa hal yang poin berikutnya memang, oke, saya biar poinnya
saya tangkap dulu dan itu saya akan breakdown di mulai mungkin bulan depan saya nggak bisa, tapi 2 bulan lagi insya Allah bisa. Kecuali kalau visanya tertunda lagi saya ini, karena ini gonjang-ganjing visa permintaan 17.000 baru keluar 10.000. Itu memang nggak tahu, sejak ditinggalkan Pak Nur Somad memang jadi kacau banget. Ada aja masih kacau apalagi. Ya dulu maksudnya, tapi kan bukan urusan visa, bukan masalah itu. Ini ya memang betul-betul seluruh travel ini baru mengalami gonjang-ganjing yang luar biasa. Saudara sekalian, bahwa Rasulullah sendiri pernah merubah nama. Ketika ada orang datang namanya Abul Khail, maka diganti dengan Abul Khail, karena nama itu adalah idealisme yang ditanamkan. Maka nama juga penting, itu penting, artinya bahwa jangan sampai punya anak nggak punya nama, hanya dilabeli A, B, C, D atau 1, 2, 3, ya jangan, perlu nama. Meskipun nama tidak harus bahasa Arab, namanya bahasa Arab, wa kasiruhum minad dolimin, namanya Muhammad Dolimin misalnya, ya kan bahasa Arab tapi kan nggak jelas gitu. Ada namanya kusrin, kusrin itu kalau dari kasaro itu artinya pecah, kalau khosaro artinya rugi, jadi namanya rugi atau pecah, jadi masalah gitu. Jadi nama bahasa Jawa yang penting maknanya baik. Nama Ahmad jelas baik, Wahid baik, Wijayanto jelas lebih baik. Jadi, Ahmad, Wahid, Wijayanto luar biasa. Wi itu lebih, Jaya itu jelas sukses. Ento itu netral tapi optimis. Itu karangan saya sendiri. Oke, itu penting karena itu memang idealisme. Masalahnya orang Jawa sudah terlanjur bagus kalau meminta nama yang baik itu, karena orang Jawa itu memberi nama selalu dikaitkan satu place, time, date dan seterusnya. Kalau tempatnya itu dimensi waktu, Wonosari namanya Sarimin, Sarijo, Sarina. Tempatnya lahir di jalan, maka namanya Margono. Margono itu karena lahirnya di Margo, Margono, ononnya di Margo. Jadi itu tergantung pada, bisa juga hari lahir. Jawa itu kan pakai pon wage keluan. Jadi kalau lahir pon jadi poniman, ponijo, ponira, poni sumlang gitu. Wage jadi wagimin, wagiyo, waginah, wagirudok, Supratman tadi. Karena wagi. Akad itu jadi ngat, maka jadi ngadimin, ngadiyo, ngadiono, ngadi itu. Orang Jawa atau idealisme, karena orang Jawa itu senang pada harta. Nama Harto itu banyak, Suharto, Sugiharto, Sugiharto, Budiarto, cari Harto. Netro Hartono, ada namanya Netro. Netro itu mata, Hartono itu duit. Ada tahu mata duit tadi. Idealisme Pancasila maka namanya Siti Pancasilawati, atau orangnya dokter maka anaknya Siti Medikawati, atau orangnya hukum karena dia ahli hukum maka dia pakai Justisia misalnya. Pengennya kok makan terus, nama Oriza Sativa, artinya beras. Ya, kita bisa ke nama sahabat Umar, Umar bisa. Umar kok pacarnya Rini, maka tanda tangannya cukup gampang. Urin, Urin. Jadi Umar sama Rini. Uyuk, Uyuk, Uyuk. Bisa juga karena karena prosesnya susah, maka namanya Muhammad Adnan. Ngedeni tenanan. Ada proses lahirnya gampang, maka namanya Muhammad Daldiri. Ternyata gampang karena medal sendiri. Jadi atau kejadian kalau pas gempa namanya Muhammad Gempawan, kalau banjir namanya Siti Aquawati dan seterusnya. Ada yang karena frustasi, tentu itu tidak kita rekomendasi ya, artinya frustasi, punya anak mati, dua anak mati, maka namanya Bejo, Slamet, Untung, Lestari, mati lagi, maka namanya Muhammad Darwis, Modian Yowis, mati lagi, malah juga Muhammad Darmin, kok Darmin gimana? Modar Yomen, itu frustasi. Oke, by the way, nama juga punya makna karena itu idealisme orang tua kepada anak. Sebetulnya bukan itu yang mau saya sampaikan, cuman saya ingin menyampaikan sesuatu, maka Behledil Badmedin, begitu kata orang-orang Persia.
kamu lunakkan dulu hatinya, maka agama akan mudah masuk di dalam hati itu. Saya selalu menyampaikan ini karena copet itu bodoh karena dia nyopet dompet goblok. Seharusnya dia kalau bisa ngambil hatinya, jangankan kok dompet, oh semuanya diserahkan, kehormatan pun diserahkan. Kalau hatinya silahkan kehormatan silahkan cuma itu. Makanya itu, karena jatuhnya laki-laki karena wanita dan jatuhnya wanita karena harta, maka orang yang punya harta walaupun wajahnya nggak menarik, wajahnya mendorong, wajahnya nggak menarik, wajahnya mendorong, tapi kalau hartanya banyak ya bisa juga. Harta banyak agak terkenal sedikit itu cari yang lebih mudah jauh sekali bisa. Nah, sampai kalau foto agak minder itu. Ya terus saya juga nurun karena alhamdulillah saya dengan istri saya selisihnya 9 tahun juga. Karena terus terang saya punya istri itu dulu mahasiswa saya. Karena kalau saya kuliah selalu duduknya paling depan. Pernah saya ngajar itu bukan nulis pelajaran, saya malah gambar wajah saya. Saya lihat kelihatannya senang sama saya, terus saya kasihan, terus saya nikahi. Saya bikin, memang sedikit saya ancam kalau nggak mau nggak saya luruskan kan. Dan sudah saya survei sebelumnya, ternyata dia anaknya orang kaya di Jogja. Dan itu salah satu pertimbangan kenapa dulu saya nikahi. Jadi jangan di YouTube karena kalau ke YouTube istri saya nanti lihat terus terang dan warisannya banyak terus terang warisannya banyak, sayang sampai hari ini belum dibagi-bagi. Dan saya hitung 1 M-an pasti saya dapat karena anaknya sedikit dan warisannya banyak. Ya sekalian, tentu saya nggak perlu minta karena itu kewajiban jadi Oke. Masalahnya adalah sekarang begini, pertimbangannya Indonesia ini kalau dikatakan ini sudah menjadi tumbuh alang-alang, sebetulnya idealnya itu saya sedikit supaya ada satu poin-poin yang bisa masuk, karena jam-jam gini ini masukkan ilmu susah, kalau masukkan kacang cepatnya luar biasa. Kacangnya paling akeh. Setelah mangannya akeh. Lebih banyak sebelahnya, malah kulit-kulitnya dipangan. Karena ini kulitnya belas deh. Oke, saya jangan omah ya kayak kacang bekas wis seneng ra. Padahal sing dibagi mah bar kepidak ning. Kayak injek nanti bang kayak janur kayak saya pecah. Gak apa-apa, tapi injekannya berkah. Kaos kaki itu insya Allah berkah. Terus seminggu tak cuci. Oke, saya sekalian, logika sederhana, ketika itu jadi padi tadi, maka padi itu yang datang paling rumput. Dan ketika masih ada rumput masih nggak masalah, karena rumput itu yang datang adalah binatang ternak. Binatang ternak itu tidak membahayakan. Nanti akan saya breakdown next time ya, tapi ini teori marketing lagi. Jadi gini, biar saya diundang lagi. Dan undangannya aja selalu salah. Undang saya itu selalu Jumat, dan saya belum pernah dalam sejarah bicara berpuluh-puluh kali di Kenduri Cinta bicara di hari Jumat. Selalu di Sabtu. Kadang-kadang saya serius ya. Belum pernah sejarahnya. Ini Sabtu loh, sorry, saya mulai tadi sudah Sabtu. Ketika dipersilahkan Sabtu loh, undangannya Jumat ya. Makanya jangan pernah Anda hadilah tiap Jumat kedua. Ini sudah bukan Jumat kedua, ini Sabtu kedua. Tolong ganti, dan kawan-kawan kita ngerti dino. Gemblung lah ya. Oke, saya sekalian, ketika itu masih jadi tanaman itu ada rumput nggak masalah, karena yang ada adalah binatang ternak. Binatang ternak itu menurut Al-Ghazali itu masih hanya tidak tolerir saja, tidak peduli saja, tetapi tidak membahayakan. Kambing itu paling nggak peduli, yang sebelahnya disembelih ini masih enak tunggang-tunggangan. Betul, saya itu sering kok, malah saya foto kok. Saya foto sampai ada
binatang korban itu, kalau korban itu yang satu disembelih, itu satunya iso, masya Allah, iso apa tadi, ya, masya Allah itu bisa seperti itu. Karena ini hanya tidak peduli saja, mau kencing mau berak dimanapun tidak peduli, tapi nggak apa-apa. Tetapi kalau sudah tumbuh alang-alang, maka yang datang adalah binatang buas. Kalau sudah binatang buas, bukan hanya tidak peduli, tetapi membahayakan yang lain. Yang terjadi adalah kepuasan, nasabah menjadi tidak aman, beli pulsa itu dihapusin. Karena ayu itu, hanya kecantikan itu bisa menghapus pulsa kemana-mana, dan seterusnya. Dan itu menjadikan satu hal, pajak saja susah. Makanya dulu itu seandainya negara itu bubar, seandainya oke, karena pajak nggak bisa dipercaya, maka tidak ada satupun yang pajak, itu bubar negara itu. Jadi membubarkan nggak usah repot. Tadi yang cara keempat, tadi yang keempat itu sederhana cara membubarkannya, tidak bayar pajak. Mulai besok kalau nggak ada yang bayar pajak, negara akan bubar. Nggak usah reformasi, nggak usah, pokoknya nggak mau bayar pajak, selesai. Itu seumpama. Kira-kira seumpama, jadi hanya perumpamaan, jadi nggak ada delik hukumnya, seumpama. Jadi sekalian, kalau ada sesuatu yang buas, binatang buas, maka dia akan membahayakan. Dan kalau itu dibiarkan alang-alang ini, maka nanti akan tumbuh menjadi hutan. Kalau menjadi hutan belantara, maka yang terjadi bukan binatang buas yang datang, binatang berbisa. Binatang berbisa itu tidak hanya membahayakan, tetapi dia berbuat jahat karena iseng. Datusuhumi itu adalah kalajengking. Kalau harimau itu makan karena dia butuh makan, oke. Tapi kalau kalajengking itu dia menyengat hanya karena iseng. Ya, bahwa binatang bisa. Jadi dia tidak doyan daging, tetapi dia nyengat. Lu ngapain nyengat? Iseng. Dan bahaya sekali kalau orang dah iseng. Tadi di dalam surat At-Toha, saya masih hafal, alhamdulillah. Toha ayat 122-123 dan juga surat Kahfi 122-124, itu dia berbuat sesuatu kejelekan, tapi yahsabuna sun'a, seolah-olah dia berbuat seolah-olah kebaikan. Jadi wong bodoh ngaku pinter, sawu timbangan. Dia itu jahat, tetapi malah justru dia bangga. Itu yang disebut dengan jumud. Jumud itu sudah di atasnya koswatil qulub, itu kalau dibelaskan terus jadi hati itu kalau keras jadi jumudul lain, mata itu terbalik. Orang bangga dengan kemaksiatan dan dia menjadi minder dengan kebaikan. Orang bawa Quran enggak kok, ini cuma majalah, karena dia malah minder. Kalau bawa komik majalah, oh luar biasa, itu dengan senang hati. Artinya orang nyopet malah diceritakan, oh nyuri mangga kok nggak tahu. Wah gimana ini caranya kalau ada bawa sarung, kalau ada itu semua. Bahkan dikejar polisi nggak ketangkap itu bangga, menghamili orang itu bangga. Kamu cuma 2, saya 6 orang. Bangga. Dan orang kalau udah iseng itu luar biasa. Mosok kok kamu korupsi cuma 5 miliar, saya itu sak orang-orangnya saya servis. Nah itu namanya ada kebanggaan. Jadi dia memperkosa bukan karena istrinya nggak cantik, yang diperkosa rumah pembantu rumah tangga, tetapi karena iseng. Mosok saya nggak pernah perkosa. Jadi sesekali ya rasa gudeg, rasa rendang, rasa itu semuanya. Dan itu laki-laki, mohon maaf, laki-laki itu biasanya ada rasa seperti itu. Jiwa petualangannya tinggi dan memorinya sangat rendah dalam hal tertentu. Kalau kepada anak itu lihat anak kecil, iya ingat anaknya. Lihat sendal kecil ingat anaknya, sepeda kecil ingat anaknya. Tapi kalau lihat gadis besar dia lupa anak dan istrinya. Jadi itu laki-laki. Laki-laki memang semua laki-laki lah, semua laki-laki. Nggak usah munafik dan itu jelas. Makanya saya nggak suka laki-laki sampai detik. Serius saya nggak mau laki-laki. Yang heran itu kenapa mbak-mbak seneng sama laki-laki itu, heran sekali saya. Belum tahu dia. Iya, penyakitnya aja jelas, gantung apa jepit muka gitu. Anyar. Tapi hanya bisa di maknya yang saya bisa nyampaikan itu. Ngomong di tempat lain nggak berani. Pemenang yang TV, jamaah. Dalik. Luar biasa. Enggak ya apapun ya enggak lah itu.
Saya masih ada rutin tapi untuk di TV nasional, tapi yang gitu-gitu enggak bisa saya jamaah gitu ya. Oke, saya sekalian, jadi untuk itulah maka sebenarnya nanti ada beberapa di antara yang begini ini adalah untuk membentuk itu semuanya. Membentuk itu mungkin tidak bisa mengatasinya semua, tetapi tidak menambah jumlah atau kita sendiri bisa self defense-nya ada. Gitu ya. Halo. Ini podium. Halo. Masih hidup? Ya. Jadi saya sekalian, yang berikutnya ada poin berikutnya yang sebenarnya saya sampaikan bahwa kaitannya dengan nama itu sebetulnya ada beberapa takdir sistem sunatullah. Dari atas sunatullah ada namanya tadi sampai ada sunatullahnya, tetapi nanti ada nusratullah, ada kudratullah. Biasanya sunatullah kita jalankan itu sudah mengundang pertolongan pintu khazanah Allah, tetapi juga nanti ada namanya nusroh dari Allah. Nusroh itu sendiri masih belum, kalau itu belum sampai nanti ada kudrohnya Allah. Kudroh Allah itu nggak perlu pakai sebab, artinya sebabnya nggak usah pakai itu. Pokoknya pengen selamat dikejar Fir'aun, idrib asokal bahar. Yang ngejar itu siapa? Fir'aun. Nabi Musa itu dikejar Fir'aun, tetapi pukulkan tongkatmu ke laut. Yang ngejar siapa? Yang disuruh mukul, yang dipukul, masuk akal nggak? Kalau itu yang diperintah adalah panitia kenduri jin, pasti juga protes. Malaikat itu salah ketik, salah error ya masih. Coba si demo flashdiskmu mesti kena virus ini. Wong yang ngejar itu Fir'aun kok yang dipukul? Harusnya idrib asokal batuknya Fir'aun, kayak gitu kan. Padahal Musa itu tongkatnya kalau dipukulkan itu jadi ular, dan tangannya Nabi Musa itu kalau ditaruh di sini dikeluarkan bercahaya, itu mujizat Musa. Lah kalau nggak usah pakai logika, sunat gampang kalau pakai sunatullah saja. Pokoknya Fir'aun datang ini langsung masukkan. Diturunkan, wah sirup banget, terus titik. Tapi enggak, kudrohnya Allah itu berjalan, yang ngejar Fir'aun yang dipukul, dan disitulah pukulnya laut sampai selamat. Tapi itu ilmu yang agak nggak level kalau ini. Jadi ya nantilah akhirnya susah ngomongin orang bodoh-bodoh sekali. Ya gimana ya, maksud saya ya mungkin minimal jerapah lah. Jerapah itu Telmi telah mikir, maksudnya nanti mungkin 2-3 tahun lagi paham saya maksudkan. Jerapah itu nginjek paku sekarang itu 3 hari baru terasa sakit karena laporannya ke otak itu lama banget, lewat leher. 2 hari balik lagi sehari, aduh sakit kenapa? 4 hari yang lalu nginjek paku, lah itu jerapah. Padahal masih saya lihat bukannya jerapah. Kalau ini dinosaurus malah jauh lagi kan. Jadi oke, tapi saya sekalian bukan apa-apa, ini hanya untuk memudahkan memasukkan poin saja bahwa ada beberapa hal yang nanti sunnah-sunnah Allah sudah kita jalankan. Seandainya nanti tanpa sunnah pun, kalau Allah ingin nolong ada nusrohnya. Adalah Abu Mukhlad. Mukhlad itu orang yang kurang apa? Dia saudagar, jujur, kaya raya, tapi tetap ada ujian ketika dia membawa dagangannya di tengah hutan. Biar ya, tidur, karena tidur itu adalah karena ada ketenangan dalam hidup. Gitu. Orang kalau susah nggak bisa tidur. Dan itu tidur. Tidur itu ada 3, 1 tidur yang robani, 2 tidur yang syaitoni, 3 tidur yang fitri. Tidur yang robani itu tidur karena dalam hal maksiat dia mudah tidur, dalam hal taat dia sulit untuk tidur. Tidur yang syaitoni itu kalau mau pengajian langsung turu, neng konser masuk, tahu melek terus. Nah itu syaitoni. Nah yang ketiga fitri, mudah-mudahan kita hanya fitri aja. Nggak wajar pertemuan kok sampai hari Sabtu, undangannya Jumat ini maka tidurlah. Sulit saya lanjut, kayaknya memang terganggu saya untuk bagaimana masukan. Tapi ada beberapa hal yang harus kita buat, bahwa ternyata satu tentang bagaimana membangun kebersamaan, tentang melangkah bareng, dan itu penting melangkah itu karena orang itu harus ada sunatullahnya.
Anda kalau ada doa terus nggak pernah melangkahkan kaki, mengangkatkan tangan terus, tidak akan terkabul. Ya Allah minta anak, ya Allah minta anak, ya Allah. Kamu udah nikah belum? Belum. Apa di SMS itu tadi? Ganti SMS itu, SMS-nya vibrator. Vibrator bicara gini, lendung. Tidak iso di vibrator. Nah, jadi tentu itu ada sunatullah yang kita bangun, dan ini adalah membangun sunatullah. Dan nanti kalau Allah ingin nolong, nggak pakai sunatullah juga bisa, pakai nusratullah. Kalau nusratullah nggak bisa, itu kudratullah. Ayatnya gimana nanti saya nggak siap dengan itu semuanya. Saya hafal tapi kamunya nggak hafal, itu masalahnya. Saya nyebut nggak begitu, jadi masalahnya nggak sampai, karena ini artinya ya ada mishandling gitu lah ya, dengan matching itu gini. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Nah, itu namanya matching. Itu nyambung, dan itu namanya kontak di mana. Kalau saya katakan apa kabar? Ini paling tidak nyambung kan? Nggak nyambung. Itu kalau polisi brief to Norman. Bagus sekali. Oke, kayaknya saya tidak bisa membuat satu hal yang kaitannya. Ini baru 4 poin, berarti masih sekitar 90. Tetapi bagus nanti kalau diperdalam. Sebenarnya kalau nama itu bukan sekedar tanda, di atas tanda ada indeks, di atas indeks itu ada ikon, di atas ikon ada simbol. Ketika tanda hanya membedakan, indeks hanya bisa memverifikasi, tetapi kalau sudah nggak paham kamu sih. Tapi kalau sudah jadi ikon, itu sudah maknanya bukan hanya satu, bukan bedakan ikon. Kalau ikon beda. Apalagi kalau sudah simbol itu sudah punya konsekuensi. Lampu merah kalau di jalan apa dengan di sini beda. Kalau sudah di jalan, lampu itu sudah jadi simbol. Maka kalau merah harus berhenti, karena itu syarat dengan mana ada konsekuensi. Hijau itu harus jalan. Kalau sekarang pulang dari sini semua dibalik. Begitu hijau langsung berhenti, wah diri mendadak. Begitu merah langsung ngebut. Insya Allah billahi taufik wal hidayah. Insya Allah. Karena itu bukan sekedar tanda, itu bukan sekedar ikon, itu bukan sekedar indeks, tetapi itu sudah menjadi simbol. Kalau nggak percaya, kalau pergi ke sini semuanya pakai kaos gambarnya Palu Arit. Insya Allah ya nggak apa-apa sih kalau ada canun umpama itu. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.